3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Kingkin selaku dosen mata kuliah Filsafat Komunikasi. Perkenalkan dahulu, nama saya Andika Mardika Rosadi dan rekan saya Rolanda Hapsari dan rekan saya Naula Salsabila dan rekan saya. Dan saya Fadlilah Alfaris. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ordinance and contextual difference atau keberbedaan dan konteks divergensi. Selanjutnya. Dahuluan. Perbedaan dan konteks divergensi yang dimaksud dalam tema tersebut menurut KBBI ialah proses terpecah belahnya suatu bahasa menjadi beberapa bahasa karena tidak adanya fasilitas pendidikan yang memadai, yang mengakibatkan terjadinya kurangnya komunikasi antar satu dengan lainnya. Dan tata bahasa juga menjadikan kita mengambil studi kasus tersebut. Keterbatasan dalam berkomunikasi dan menyebabkan kurangnya pengetahuan antar satu dengan lainnya, dan juga dengan begitu, yang mana pada bab ini akan memaparkan tentang gangguan mental atau mental health, di mana yang bertujuan untuk membahas masalah-masalah mental seseorang, khususnya di sekitar kita. Yang di mana menurut kami, masalah mental yang saat ini kurang dipermasalahkan atau kurang diperhatikan. Menurut Littlejohn dan Voss, divergensi merupakan komunikasi yang menjauh karena pembicara menunjukkan perbedaannya kepada lawan bicara. Divergensi tidak dapat disalahartikan sebagai satu cara tidak sepakat atau tidak memberikan respon pada lawan bicara. Divergensi juga tidak sama dengan ketidakpedulian. Namun, mereka memutuskan untuk mendisosiasikan atau memilih untuk menjauhkan diri untuk tidak berkomunikasi dengan alasan yang bervariasi. Maka dari situlah kami mengambil kasus mental health yang dimana masuk dengan pernyataan di atas. Ya, setelah kita mengetahui pendahuluan yang tadi, kita akan masuk tentang subtema atau bahan kajian. Nah, yang pertama itu ada Organizing as other, yang kedua ada as example of the plurality of levels of communication, yang ketiga ada leisure and other, yang keempat ada saving the nation, yang kelima ada communicology and the ethic of selfhood under the regime of antidepressant medicine. Nah, kita masuk ke subtema yang pertama. Yang pertama itu ada organizing as other atau mengorganisir seperti yang lain. Untuk subtema ini akan dibawakan oleh rekan saya Fadilah Alfarisi. Silakan. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut? Ya. Kesehatan manusia merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Kesehatan mental juga dasar dari pemikiran manusia untuk berinteraksi dengan satu sama lain dan menjalani kehidupan seperti normalnya. Mental yang sehat juga memberikan kualitas hidup yang sehat pula dalam hidup seseorang. Kurangnya perhatian dari banyak orang akan kesehatan mental menjadikan orang-orang tidak peduli akan dampak yang ditimbulkan dari gangguan mental. Kesehatan mental juga mampu mempengaruhi semua aspek kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Boleh dilanjut, Mbak? Terima kasih. Tidak jarang kita temui juga organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menyembuhkan mental seseorang yang sudah mengalami gangguan mental karena beban yang dipikul oleh orang tersebut. Karena begitu, berperannya organisasi dalam penyembuhan gangguan mental. Dalam organisasi tersebut, seseorang yang terkena gangguan mental akan diberikan beberapa mentoring dalam kehidupannya, mulai dari tujuan dia hidup di dunia. Oke, yang kedua, yaitu as example of the plurality of levels of communications, yang artinya sebagai contoh pluralitas tingkat komunikasi. Boleh dilanjut? Oke, terima kasih. Seseorang yang tidak mengalami gangguan mental akan melakukan kegiatan dengan senormalnya orang-orang lain, sehingga menciptakan kepuasan dalam diri sendiri dalam menyampaikan atau melakukan kegiatan itu sendiri. Definisi sehat menurut saya adalah di mana individu dapat dipahami dengan keadaan yang baik secara fisik, mental, dan sosial juga terbebas dari penyakit atau keadaan yang lainnya. Berkomunikasi dengan orang yang menderita gangguan mental itu berbeda dengan kita berkomunikasi dengan orang yang normal. Karena ada perbedaan dari cara berkomunikasi, cara menangkap informasinya juga.
Karena kurangnya edukasi mengenai gangguan mental, sehingga orang-orang tidak paham dengan perbedaannya. Maka dari itu diperlukannya edukasi mengenai gangguan mental yang sering terjadi di masyarakat. Itu sangat penting. Jadi orang-orang bisa mendapatkan edukasi tentang gangguan mental. Pemberi informasi harus bisa memberi lawan bicara yang mohon maaf, pemberi informasi harus bisa memahami lawan bicara yang sedang dihadapi. Kesehatan mental menjadi salah satu faktor yang mendukung agar dalam komunikasi kita sebagai penerima atau pemberi informasi bisa secara sehat bertukar informasi atau bahkan hanya sekedar memberi informasi. Apabila kita mengalami gangguan mental, maka tidak akan bisa kita dalam memberikan informasi yang jelas dan menerima informasi dengan jelas pula. Yang ketiga itu adalah leisure and other, atau waktu luang dan lainnya yang akan saya bawakan sendiri. Lanjutnya. Waktu luang adalah dasar dari budaya yang dimana diperlukan untuk diri sendiri atau orang lain, sehingga tindakan filosofis waktu luang yang mengubah kesadaran seseorang dan mempersiapkannya untuk menanggapi yang lain. Secara membangun, terutama dengan membangun kesehatan mental yang ada pada diri kita, dan lebih tepatnya menerima keadaan dan berusaha untuk selalu menanggapi orang lain. Pelaksanaannya waktu luang dalam kehidupan memungkinkan seseorang untuk produktif dalam bentuk keheningan yang dimana perenungan dianggap sebagai bentuk kebahagiaan tertinggi. Selanjutnya. Perlu diketahui, teori tersebut menjelaskan tentang bagaimana waktu luang merupakan pengunggah yang menyatukan interaksi antara diri sendiri dan orang lain, serta filosofi dan etika di mana diri sendiri memerlukan interaksi untuk kehidupan diri mereka sekaligus interaksi dengan orang lain. Sama halnya dengan penjelasan Immanuel, etika sebagai filsafat pertama Levinas, yang dimana etika itu sendiri jika diartikan dalam filsafat merupakan tindakan baik atau buruk di mana seorang mempunyai gangguan kesehatan atau mental health. Itu harus selalu mempunyai atau mempertimbangkan pertimbangan yang ada pada diri mereka sendiri untuk selalu berpikir baik, jernih yang mampu membuat batin mereka merasakan kenyamanan dan ketenteraman yang ada di diri mereka sendiri. Selanjutnya. Yang keempat ada Saving the Nation atau menyelamatkan bangsa yang akan dibawakan oleh teman saya Gina Aulia Salsabila. Silakan. Tingginya tingkat stres ini dapat pula dikategorikan sebagai salah satu permasalahan gangguan mental atau mental health. Karena mental health adalah penyakit yang mempengaruhi gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi. Gejala-gejala inilah yang menimbulkan stres dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Lanjut. Banyak cara menyelamatkan bangsa Indonesia dari banyaknya kasus gangguan mental, yang dimana gangguan mental ini dikarenakan adanya kekerasan yang mengakibatkan gangguan mental bisa mengakibatkan pola pikir yang buruk terhadap seseorang. Ini yang akan mengubah cara berpikir kritis dan kita sebagai generasi muda, sebagai penggerak majunya bangsa Indonesia nanti, jika kita mau mengalami cara berpikiran buruk dan karena mental kita yang sangat terpuruk, bagaimana kita akan maju ke depannya jika dalam diri kita aja kita tidak bisa membangun dan membentuk diri kita menjadi yang lebih baik. Nah, yang kelima itu ada Communicology and the Ethics of Selfhood under the Regime of Antidepressant Medicine, atau komunikologi dan etika kehadiran di bawah aturan dari obat antidepresan yang akan dibawakan oleh rekan saya, Rolanda Hapsari. Silakan. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi. Obat ini bekerja dengan menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter, sehingga bisa meredakan keluhan dan membantu memperbaiki suasana hati dan emosi. Selain untuk mengobati depresi, antidepresan juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi lainnya, seperti gangguan obsesif kompulsif atau OCD, gangguan kecemasan umum, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, fobia, dan bulimia, serta keluhan nyeri. Obatan ini bukanlah penurunan kepekaan terhadap rangsangan dari luar karena ada
penekanan sistem saraf pusat yang ringan atau jenis obat penenang lainnya karena tidak menimbulkan kecanduan. Obat ini diperkirakan bekerja dengan meningkatkan kadar bahan kimia di otak yang disebut neurotransmitter. Sebab neurotransmitter tertentu seperti serotonin dan noradrenalin terkait dengan suasana hati dan emosi. Neurotransmitter juga dapat mempengaruhi sinyal nyeri yang dikirim oleh saraf, yang mungkin menjelaskan mengapa beberapa antidepresan dapat membantu meredakan nyeri jangka panjang. Walaupun antidepresan dapat mengobati gejala depresi, obat ini tidak selalu bisa mengatasi penyebabnya. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan obat ini umumnya dikombinasikan dengan terapi untuk mengobati depresi yang lebih parah atau kondisi kesehatan mental lainnya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.